还是交给师弟吧。天龙太，这就怕了？那怎么可能挡得住？这不……聒噪！在被压制的情况下，被拳上天吧你！想伤我师？护好天蓝。Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan hari Sabtu Lord Lingfeng sudah tidak rilis ya guys, jadi cuma ada Dewa Suya saja di sini. Sisanya Babang Oyen di channel sebelah. Oke, di part 170 hari ini kita semua akan melihat semua murid yang berperang melawan para musuh di setiap bagian wilayah dewa di sana. Dan Suya juga bakal bertarung guys. Kok bisa ya? Apa hal yang bisa membuat Suya kita sampai turun tangan untuk bertarung melawan musuh ini? Ini bakalan seru. Tapi ini semua bisa terjadi karena Suyang yang akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah dewa tanpa batas. Dan sekarang sekte Talo dia ubah menjadi sekte Tianlan. Bahkan wilayah dewa tanpa batas diubah namanya menjadi wilayah dewa Tianlan. Rencananya sih seluruh wilayah yang ada di dunia itu pengen dia kuasai guys. Jadi setiap murid dikirimkan ke berbagai wilayah untuk menguasai area di sana. Ada wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, utara. Seperti apakah aksi mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 鱼空，大罗仙域改名天蓝仙域。 Singkat cerita, Suyang yang sedang asik ngeteh tiba-tiba duar. Terjadilah ledakan besar di alun-alun wilayah Dewa Tianlan yang ternyata itu penyebabnya senior Pufan yang terkena ledakan guys. Karena dia kesulitan mengendalikan kapal Raja Angkasa yang kemarin Suyang pilih sebagai kapal barunya. Ini bukan kapal biasa ya guys, bahkan senior Pufan saja sudah gagal sebanyak 998 kali mencoba mengendalikan kapal itu. Nambah 2 lagi jadi 1000 udah. Senior Pufan beralasan dia membutuhkan banyak batu spiritual dan harta untuk mengendalikan kapal Raja Angkasa ini. Jadi memang bukanlah hal yang mudah. Tapi tiba-tiba muncullah Qin Shu yang melaporkan kalau semua harta dan batu spiritual di gudang Tianlan itu sudah habis semua diambil guys. 连压箱底的老本都用完了，需要耗费大量灵石宝物。 Ini semua karena si senior Pufan nih. Dia langsung menenangkan Suyang dan akan mencarikan harta sebanyak mungkin. Kalau perlu satu gudang bakal dia isi penuh katanya. 师兄这就给你去找更多宝，这不都是为了造星舰吗？ Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba muncul beberapa bandit yang menyerang guys. Wah, ini sangat pas sekali waktunya ya. Sang pemimpin bandit langsung berteriak memanggil pemimpin Tianlan untuk keluar. Melihat tidak ada yang keluar, sepertinya sekte Tianlan ini tidak ada apa-apanya ya. Hehehe. Penakut teriaknya guys. Senior Pufan mundur karena soal hal memeras orang Suyanglah jagonya. Jadi biarkan Suyang yang turun tangan. Benar lagi. 怎么，没人敢站出来？ 还是交给师弟吧。 Para bandit ini berasal dari sekte Huang Tao dan mereka melihat Suyang cuma ditapa pemurnian Qi langsung dikata-katain tidak guna guys. Waduh, kelar udah mereka ini mah. Sang pemimpin bandit melancarkan serangan naga ungu raksasa. Suyang yang merasa diremehkan pun langsung menatap tajam. Serangan naga biru tidak bisa menembus pertahanannya Suyang. 天龙太，这就怕了？怎么可能挡得住？这不…… Di sini dia cuma asik ngeteh sambil menatap tajam guys. Membuat si pemimpin bandit auto bingung dong. Gimana ceritanya seorang tahap pemurnian Qi bisa menahan serangannya yang berada di ranah sangat tinggi dan duar. Sekali jentikan jari, sang pemimpin bandit pun langsung hilang jadi debu.
Dari situlah para anak buah langsung berlutut ketakutan guys. Bersumpah setia kepada sekte Tianlan. Semua harta sekte Huang Tao mereka juga boleh diambil sesuka hati. Tapi di satu sisi para bandit berpikir, tidak mungkin sekte Tianlan suka dengan harta mereka yang receh. Kata siapa, ha? Semua harta itu pasti Su yang ambil punya ya guys. Qin Shu pun langsung turun tangan untuk pergi ke sekte Huang Tao dan mengambil semua harta yang ada di sana. 只有这一个荒刀门， Tentu harta dari sekte Huang Tao nggak bakal cukup, tapi ternyata di sana sudah ada yang memantau Su Yang guys. Su Yang menyuruh musuh itu keluar dan tuar. Seisi tempat di sana itu langsung berubah menjadi lautan yang begitu luas. Yes, Su Yang memasuki ke dalam kekuatan harta milik musuh yang berasal dari sekte Lang Huang. Lautan ini disebut juga sebagai Laut Amukan Ombak. Semua senjata spiritual tidak akan berguna di sini. Mereka mengira Su Yang menggunakan harta khusus, makanya bisa mengalahkan sekte Huang Tao. Jadi pikirnya tanpa harta Su Yang tidak akan berguna guys. Salah prediksi nih para kroco nih. Su Yang membalas, yang harusnya tunduk itu justru adalah kalian. 一切法器在这都会失灵，肯定是用了个防御法器。一个炼气器能有什么能耐？ Para kroco melancarkan serangan amukan ombak. Senior Pufang sudah lama tidak bertarung. Dia pengen bermain-main dengan pedangnya. Dalam waktu singkat, pedang terbangnya menghancurkan semua topan air di sana. Menyadari senior Pufang yang terlalu kuat, mereka pun jadi beralih pengen mengincar Su Yang yang cuma di tahap pemurnian Qi. 先杀那个炼气器，在被压制的情况下， Ketiga kroco yang ingin menyerang Su Yang dari belakang, tapi dengan mudah dibantai habis oleh senior Pufang semua cuma dalam waktu singkat. Masih ada yang bersiap-siap dari dalam bawah air. 全上贴吧你！想伤我身？ Dia memanggil ribuan ikan untuk menggigit Su Yang guys dan tuar. Ikan-ikan tersebut pun diledakkan. Tapi tidak ada yang berguna di hadapan pertahanannya Su Yang. Membuat sang kroco tidak percaya akan apa yang dia lihat. Percaya atau tidak, aku cuma di tahap pemurnian Qi, kata Su Yang. Sang pemimpin pun akhirnya dikalahkan. Sementara para kroco langsung tunduk kepada sekte Tianlan. Dan di bawah laut ada banyak harta dan senjata spiritual kuno milik sekte Lang Huang guys. Semua harta itu tersimpan di dasar laut. Su Yang menyuruh mereka untuk menyelam sedalam-dalamnya dan mengambil semuanya. Dua sekte udah Su Yang tundukkan nih. Belum dihitung dengan yang para muridnya tundukkan nanti. 那就去海底捞。也藏在这海底。 Sementara itu di sekte Tianlan, harta-harta terus bertambah banyak di gudang. Tapi tiba-tiba terjadilah ledakan besar di ruang harta sekte Tianlan. Yang ternyata itu gara-gara senior Pufang guys. Karena dia sudah berhasil mengendalikan kapal Raja Angkasa. Nah ini baru keren nih. 怎么样？是不是很棒？师弟，成功了！ Ada kepala naga di depannya dan kelihatannya sangat modern. Akhirnya bisa dipakai. Besar sekali pula. Su Yang juga ya cukup terkesan lah dengan kapalnya. Dia pun langsung pengen mengetesnya dengan masuk ke dalam kapal. Dia pengen pergi ke tempat lain sementara Qin Shu dan senior Pufang disuruh untuk menjaga sekte. 老祖放心， 护好天蓝。 Tapi si bodohnya senior Pufang itu lupa memasang alat kompas guys. Jadi alat itu yang membuat seseorang tidak akan tersesat dan tahu arah. Nah si Su Yang kan kita tahu ya. Dia udah buta map terus nggak ada alat ini, ya makin tersesat lah dia lah. Aduh, ada aja nih senior Pufang nih. Dari dulu ngelaut mulu dia guys. Kira-kira Lord kita ini bakal tersesat kemana ya? Apakah ke tempat yang penuh dengan musuh kuat
atau justru ke planet yang cukup aneh? Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 171 Lian Qi Shuanian, episode 173-nya. 一路总吧，师弟。 Di mana nanti kita semua bakal melihat nanti Suyang akan bertemu dengan satu keluarga yang bisa dibilang cukup kasihan gitu guys. Ada seorang wanita kecil dan kakeknya yang sudah tua. Mereka terus dibuli-buli dan ditindas. Sepertinya karena hutang atau apa gitulah, tapi sayangnya tidak dijelaskan di sini. Dan orang yang menindas mereka memiliki kekuatan iblis. Disitulah Suyang akan bertindak. Sang penindas ingin membantai Suyang, tetapi ya seperti yang sudah kalian tebak, ledakan langsung besar terjadi dan duar. Satu gedung itu dia hancurkan. Kira-kira itu planet di mana ya guys? Ngomong-ngomong Suyang tersesat, dia itu ya udah nggak terhitung lah. Udah sering banget tersesat dan dicari oleh murid-muridnya. Makanya kalau kalian ingat dulu di dunia alam atasnya, dia itu selalu membawa si kelelawar Yaya kan? Karena Yaya tahu jalan dan bisa terbang guys, supaya si Suyang tidak tersesat. Tapi ini tumben juga ya si Yaya nggak ikut. Kayaknya dia lagi sibuk nguasain wilayah tempat lain nih. Kayaknya sih kayak gitu. Oke, selesai dulu untuk part 170 Lian Qi Shuanian. 100,000 years of refining Qi atau 100.000 tahap pemurnian Qi. 哎呀，都是一 Kita 家 bakal 人。 update di hari Selasa lagi ya guys. Satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.